Eksistensi dan juga peran tim asesmen terpadu atau TAT dipandang sangatlah penting. Hal-hal yang melatar belakangi tim asesmen terpadu yang pertama adalah narkotika merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Yang kedua, pengguna narkotika di Indonesia sudah mencapai 4 juta jiwa. Jumlah korban per tahun sekitar 12.000 jiwa atau 33 per hari dengan kerugian 6,9 triliun dan 56,1 triliun secara pribadi. Penegakan hukum yang cenderung memenjarakan pengguna narkotika dan sekitar 60-70% penghuni rutan atau lapas adalah pengguna narkotika, sehingga terjadi over capacity di dalamnya. Tingginya suplai atau penawaran pada bandar atau pengedar narkotika berbanding lurus dengan tingginya demand atau permintaan yang muncul dari masyarakat, dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dapat memutus rantai demand atau permintaan tersebut. Dasar hukum tim asesmen terpadu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdapat dalam pasal 54, yakni pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial. Pasal 55, wajib lapor bagi pecandu narkotika dan orang tua pecandu narkotika jika yang belum cukup umur. Pasal 103, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat yang pertama memutus untuk rehabilitasi jika terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Yang kedua, menetapkan untuk rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 127 dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan Bersama Nomor 01-3/2014/BNNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2004 tentang cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Bab 4 Angka 3 huruf B. Berdasarkan BAP laboratorium dan surat hasil asesmen terpadu menyatakan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal 127 terhadap tersangka tersebut. Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 Bab 5 Angka 4 huruf A. Penuntut umum dalam tuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan atau anak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial jika positif menggunakan narkotika sesuai BAP hasil laboratorium, ada rekomendasi tim asesmen terpadu, tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen, bukan merupakan residivis atau produsen, pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu. Tujuan peraturan bersama yakni mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara penyelesaian permasalahan narkotika. Kedua, menurunkan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pengobatan, perawatan, dan pemulihan, dan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Menjadi pedoman teknis penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka atau terdakwa dan narapidana dalam menjalani rehabilitasi. Yang keempat, terlaksananya proses rehabilitasi dalam setiap proses peradilan hingga pemidanaan secara sinergi dan terpadu. Pengertian asesmen terpadu dan tim asesmen terpadu.
Asesmen terpadu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkotika. Pengertian tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan SK Kepala masing-masing satuan kerja. Berikut susunan tim asesmen terpadu. Yang pertama, tim medis terdiri dari 1 dokter dan 1 psikolog. Harus memiliki sertifikat asesor dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, tim hukum terdiri dari 1 penyidik Polri, 1 penyidik BNN, 1 dari Bapas, dan dari Kemenkumham. Bapas dilibatkan apabila terdapat tersangka anak di bawah usia 18 tahun. Tugas tim medis. Yang pertama, wawancara tentang riwayat kesehatan, penggunaan narkotika, pengobatan, perawatan psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial. Kedua, observasi perilaku dan memeriksa fisik serta psikis tersangka. Ketiga, menentukan tingkat ketergantungan penggunaan narkotika tersangka, semua jenis, frekuensi, situasi, dan kondisi saat tertangkap. Yang keempat, merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi yang sesuai untuk tersangka. Selanjutnya, tugas tim hukum. Yang pertama, pencocokan identitas tersangka, yakni foto atau sidik jari, ciri fisik, dan nama atau alias, dengan data jaringan narkotika di database BNN dan Polri. Yang kedua, analisis data intelijen dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminal atau residivis atau bukan. Ketiga, telaah pasal yang diterapkan dalam sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Perja 29 Tahun 2015. Yang keempat, analisis peran tersangka korban penyalahguna, pecandu merangkap pengedar atau pengedar. Kriteria tersangka dapat dilakukan tim asesmen terpadu atau TAT. Yang pertama, langsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi jika ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika dan positif pakai narkotika sesuai hasil tes urin, darah, atau rambut dari lab. Yang kedua, dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses peradilan, namun proses hukum tetap berlanjut. Jika ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika dengan jumlah tertentu atau maksimal sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan positif pakai narkotika sesuai tes urin atau darah atau rambut dari lab. Yang ketiga, tetap ditahan di rutan atau lapas. Jika ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika melebihi jumlah tertentu atau sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan positif menggunakan narkotika sesuai hasil tes urin, darah, atau rambut dari lab. Kriteria tersangka tidak dapat dilakukan tim asesmen terpadu atau TAT. 1. Pengajuan asesmen terpadu melebihi ketentuan atau lebih dari 6 kali 24 jam. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium menyatakan urin atau darah atau rambut hasil dari tersangka dengan hasil negatif. Yang ketiga, pemeriksaan dari penyidik menyatakan bahwa tersangka terindikasi sebagai bandar atau kurir atau pengedar. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengelompokkan batasan berat dari barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan. Yang pertama, kelompok metamfetamin atau sabu seberat 1 gram. Yang kedua, kelompok MDMA atau ekstasi seberat 2,4 gram atau 8 butir. Yang ketiga, kelompok heroin seberat 1,8 gram. Yang keempat, kelompok kokain seberat 1,8 gram. Kelima, kelompok ganja seberat 5 gram. Yang keenam, daun koka 5 gram. Dan yang ketujuh, meskalin seberat 5 gram. Selanjutnya nomor 8, psilocybin sebesar 3 gram. Nomor 9, kelompok LSD sebesar 2 gram. Ke-10, kelompok PCP sebesar 3 gram. Ke-11,
kelompok fentanyl sebesar 1 gram. Ke-12, kelompok metadon sebesar 0,5 gram. 13, kelompok morfin sebesar 1,8 gram. Yang ke-14, kelompok petidin sebesar 0,96 gram. Yang ke-15, kelompok kodein sebesar 72 gram. Yang terakhir, kelompok buprenorfin sebesar 32 mg. Hasil dari tim asesmen terpadu atau TAT yang pertama, penempatan langsung di tempat rehabilitasi atau tanpa barang bukti. Yang kedua, putusan vonis penjara. Dan yang ketiga, putusan vonis rehabilitasi. Berikut ini adalah syarat-syarat permohonan dalam mengajukan asesmen terpadu. Yang pertama, surat permohonan dari penyidik atau JPU atau hakim untuk dilakukan asesmen terpadu ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja. Kedua, fotokopi laporan polisi dan laporan informasi. Ketiga, fotokopi surat penangkapan dan perpanjangan penangkapan. Yang keempat, fotokopi surat penahanan jika sudah ditahan. Selanjutnya yakni surat keterangan dari tempat rehab jika pernah atau sedang dalam proses rehab. SKPN dari Laboratorium BNN atau Polri atau RSUD setempat. Berita acara pemeriksaan atau BAP. Pas foto warna ukuran 4x6 2 lembar. Fotokopi lembar AK slide 23 sidik jari. Fotokopi lembar P18 atau P19 dari jaksa jika jaksa yang memberi petunjuk dilakukan asesmen. Dan selanjutnya surat permohonan dari klien atau wali atau kuasa hukum yang diajukan kepada penyidik atau JPU atau hakim untuk dilakukan asesmen. Selanjutnya yakni fotokopi surat beracara jika merupakan kuasa hukum atau pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka. Fotokopi KTP, SIM atau akte kelahiran, ijazah identitas lain dari tersangka dan pemohon atau kuasa hukum. Fotokopi KK pemohon dan tersangka. Fotokopi kartu BPJS atau akses atau KIS atau Jamkesmas atau kartu kesehatan yang lain jika ada. Fotokopi surat nikah jika pemohon adalah suami atau istri. Dan yang terakhir, penyidik atau JPU wajib menandatangani surat pernyataan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi tidak dipungut biaya, siap melampirkan hasil asesmen dalam BAP, dan siap menjamin keamanan tersangka selama ditempatkan di tempat rehab. Sekian penjelasan tentang tim asesmen terpadu. Terima kasih. War on Drugs.